Lihat ya, ini terbuat dari kotoran anjing. Ya, ini terbuat dari kotoran anjing. Sampah nih. Al-Quran itu terbuat dari kotoran anjingnya beragama Islam. Lihat ya, tuh terbuat dari kotoran anjing. Al-Quran. Al-Quran. Tuh, ini namanya Al-Quran. Tahu ini terbuat dari apa? Ini terbuat dari kotoran anjing. Al-Quran itu terbuat dari kotoran anjing. Kepunyaan beragama Islam ini. Ya, ini kepunyaan beragama Islam. Terbuat dari kotoran anjing Al-Quran. Jadi dibuatnya itu dari kotoran anjing. Gue injek-injek dulu ini, gue injek-injek dulu baru gue videoin. Lihat ya, ini terbuat dari kotoran anjing. Ya, ini terbuat dari kotoran anjing. Sampah nih. Al-Quran itu terbuat dari kotoran anjing. Ingat ya. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebuah video beredar pemirsa di mana menggambarkan seorang pemuda di Sukabumi, Jawa Barat. Ini menantang umat muslim, kemudian menginjak-injak buku tebal yang ternyata diketahui kitab suci Al-Quran. Saya atas nama Dika Eka dengan sadar saya nantang semua yang beragama muslim. Ya pemirsa, dalam video yang berdurasi 14 detik ini, sang pemuda menyebutkan atas nama Dika Eka, mengucapkan secara sadar dan menantang semua yang beragama muslim, lalu kaki kanannya 2 kali menginjak kitab suci Al-Quran. Viralnya pemuda menginjak Al-Quran memancing emosi warga, terutama warga kota Sukabumi dan sejumlah ormas. Mereka mendatangi Mapolresta Sukabumi untuk mempertanyakan pelaku, sekaligus melapor secara resmi atas perbuatan pelaku. Banyak yang mengecam, mempertanyakan video ini menggambarkan si pelaku menginjak-injak kitab suci Al-Quran ini menyakiti hati umat Islam terutama ya. Kita akan langsung saja mendalami sebenarnya apa sih motif si Dika ini untuk melakukan hal tersebut, dan bahkan menyebarkan videonya ya. Sejauh mana pihak kepolisian mungkin menangani, memfollow up ya. Benar. Kita sudah bergabung bersama AKBP Zainal Abidin, Kapolres Sukabumi Kota. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arif, selamat pagi Mbak Ratna. Selamat pagi. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin Pak Kapolres. Maaf lahir batin. Kapolres kabarnya sudah diamankan dan juga dijadikan tersangka. Sebenarnya bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian, kemudian apa yang menjadi alasan si pelaku ini akhirnya mengupload video menginjak-injak kitab suci Al-Quran, Pak? Ya, pertama kami sampaikan bahwa kami menerima informasi ini pada hari Rabu kemarin sekitar pukul 19.00. Kemudian dari informasi tersebut kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan kegiatan penyelidikan, dan alhamdulillah pada saat hari kemarin pagi dalam kurun waktu yang kurang dari 24 jam kami dapat mengamankan kedua tersangka yang kemudian kami lakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap perkara ini. Hasil pemeriksaan kami terhadap para tersangka bahwa yang pertama perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kedua tersangka memiliki hubungan suami istri yang terikat dalam ikatan nikah secara agama atau secara siri. Kemudian keduanya beragama Islam. Para siswa yang hebat, sekarang kita akan saksikan video selanjutnya. Mohon untuk dicermati bersama-sama. Tentang pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Menerobos palang pintu kereta api. Lihatlah ibu yang nekat mengangkat palang kereta api ini.
Dan inilah yang dinamakan kualat. Pukul spion. Perhatikan pengendara motor Scoopy kurang ajar ini yang berulang kali menampol spion-spion mobil. Jahil banget ya. Dan karena perbuatannya, ia sengaja disenggol pengendara motor lain. Udah dibantuin, malah ditinggal. Sadar kesalahannya menerobos jalur busway, mereka terus-terusan diklakson oleh bus. Setelah membantu mengangkat motor milik pengendara lain, dia malah ditinggal, gengs. Kasihan banget ya. Kabur malah jatuh. Pengendara sepeda motor ini di stop karena kena tilang, guys. Ketika polisi hendak berpindah tempat, lihatlah apa yang terjadi. Nah lo, jadi jatuh kan? Nggak usah kabur deh. Ugal-ugalan, sial sendiri. Perhatikan pengendara yang memakai motor berwarna biru ini. Dan lihatlah aksinya. Apa ya? Bocah apa ya? Udah jadi gitu. Makanya jangan ugal-ugalan bawa motor dong. Jatuh. Lihatlah 3 gadis yang sedang naik motor ini. Udah tahu licin, masih aja ngebut di tikungan. Haha. Nah itu tadi liputan tentang 6 pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Di video tadi coba kalian renungkan, kemudian kalian kaitkan dengan bagaimana orang yang tidak taat kepada aturan-aturan Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cobalah Anda tanya orang Muslim di mana saja tentang Al-Quran. Orang yang Anda tanya akan menjawab, Al-Quran adalah pedoman hidup saya. Semua orang Islam akan mengatakan bahwa pedoman hidupnya adalah Quran. Tapi bukankah ironi kalau seorang yang mempunyai pedoman tidak membaca pedomannya? Entah kenapa, misalnya MUI, Kementerian Agama, atau NU, atau Muhammadiyah tidak pernah melakukan penelitian, riset, survei, padahal di zaman serba survei sekarang ini, kok nggak ada yang mencoba mensurvei. Kira-kira umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, yang semuanya mengatakan pedomannya adalah Al-Quran, berapa persen di antara sekian banyak orang Islam itu yang membaca Al-Quran?
Kemudian pertanyaan berikutnya dalam survei itu artinya ditanyakan berapa persen di antara yang membaca Al-Quran itu mengerti maknanya Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, dari sekian yang mengerti maknanya Al-Quran itu, berapa persenkah yang mengamalkan Quran? Saya kira kalau ini disurvei, diteliti, maka hasilnya akan dapat bisa memecahkan banyak masalah, mungkin malah seluruh masalah yang ada di negeri ini. Kenapa? Karena negeri ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi kalau kita lihat hasilnya, ternyata yang baca Al-Quran cuma sekian. Oh, pantas. Yang ngerti maknanya cuma sekian. Oh, pantas yang mengamalkan Quran tidak ada.